Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan merayakan Natal, dan ini adalah bulan di mana kita akan mendengarkan khotbah-khotbah tentang Natal. Nah, minggu lalu kita ada mendengarkan tentang cerita siapakah Mesias itu. Khotbah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta minggu lalu menceritakan tentang ada 4 nama Mesias. Kalau kita baca di kitab Yesaya pasal 9 ayat 5, sangat jelas dikatakan nama Mesias yang disebut di sana adalah pertama penasehat ajaib, kedua Allah yang perkasa, ketiga Bapa yang kekal, dan keempat adalah Raja damai. Nah, ini menunjukkan bahwa Mesias yang akan datang itu bukanlah pribadi atau manusia biasa. Dan hari ini kita akan melihat apa tujuan daripada kedatangan Mesias. Kalau minggu lalu kita belajar siapakah dia, ada 4 nama. Kalau hari ini kita mau belajar, lalu apa tujuan kedatangannya ke dalam dunia ini? Mengapa kelahiran daripada Sang Mesias ini begitu penting bagi semua umat manusia? Bahkan lebih penting dari semua tokoh-tokoh yang pernah lahir di dunia ini yang sangat terkenal. Kenapa kelahiran Tuhan Yesus memberikan kita sukacita yang begitu besar? Nah, itu kita bisa jawab kalau kita mengetahui apa tujuan kedatangan ataupun kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang akan dilakukannya ketika dia lahir di dunia. Lalu apa hubungannya dengan kita manusia? Karena kalau tidak ada hubungannya dengan kita manusia, tentunya kita juga tidak merasa penting. Tapi kalau ada hubungannya dengan manusia, dengan kita, ya apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus ada hubungannya dengan kita, maka kita akan merasa ini adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat kita butuhkan setiap manusia. Sehingga kelahirannya sungguh-sungguh berarti bagi kita semua manusia. Nah, inilah sukacita Natal yang sebenarnya. Berbicara tentang tujuan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sukacita Natal bukan berbicara tentang banyak hiasan Natal. Ya, sukacita Natal bukan berbicara tentang perayaan-perayaan Natal. Makanya kalau kita melihat gereja kita mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember, suasana ya tempat gereja kita begini-begini saja. Kita tidak masukkan hiasan-hiasan Natal, pohon-pohon Natal atau apapun itu. Apalagi pakai baju-baju Santa Claus ya di dalam gereja. Kenapa? Karena kita tidak mau kita salah mengerti apa itu Natal. Banyak orang salah mengerti apa itu Natal. Apa sesungguhnya sukacita daripada Natal itu? Yang mereka tahu ketika Natal, maka hal yang mereka pikirkan adalah kegiatan, ya, beli baju baru, hiasan, ya, berkumpul dengan teman-teman. Itulah sukacita Natal bagi mereka. Ya. Tapi bagi kita, sukacita Natal yang sesungguhnya bukanlah itu. Apalagi di masa Covid ini, ya. Meskipun kita dalam keadaan sulit, tetapi sukacita Natal ya tetap ada dalam hati kita. Kita bisa bersukacita meskipun kita dalam masa corona. Sukacita Natal itu tidak akan berkurang karena COVID-19. Karena kita tahu apa itu sesungguhnya sukacita daripada Natal. Nah, itulah yang akan kita dengarkan. Ya, apa tujuan kelahiran Tuhan Yesus sehingga memberikan kita sukacita yang sangat besar, damai sejahtera bagi umat manusia. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan yang barusan kita baca di Matius pasal 1 ayat 21, itu berbicara tentang kabar akan kelahiran Sang Mesias. Di perjanjian lama sudah dinubuatkan jauh-jauh sebelumnya bahwa Mesias itu akan datang. Kalau kita baca mulai dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, ketika manusia jatuh di dalam dosa, dan setelah itu Tuhan menjanjikan seorang anak yang akan lahir dari keturunan perempuan, di mana nantinya dia akan meremukkan kepala si ular. Dia akan mengalahkan kuasa iblis dan belenggunya.
Dan setelah itu Tuhan selalu mengingatkan tentang akan datangnya Mesias ini. Kalau kita baca di Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 19, Yesaya pasal 7 ayat 14, Yesaya pasal 9 ayat 5, Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12 dan selanjutnya. Tuhan Allah selalu mengulang janji ini akan datang Sang Mesias. Nah sekarang genaplah waktunya. Tibalah waktunya Sang Mesias itu akan lahir di dunia. Nah kalau kita melihat di Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-20, di situ diceritakan bagaimana berita kabar akan datangnya Sang Mesias itu disampaikan kepada manusia. Kalau kita baca di ayat yang ke-18 dikatakan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, di sini diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang namanya Yusuf, yang dimana bertunangan dengan seorang perawan muda, yaitu Maria. Dan di sini dikatakan ayatnya yang ke-18, Maria mengandung dari Roh Kudus. Mereka belum hidup sebagai suami istri. Mereka belum melakukan hubungan badan seperti suami istri. Tetapi dikatakan di sini Maria sudah hamil. Dan ditegaskan bahwa dia mengandung dari Roh Kudus. Dengan begitu ajaib Tuhan menaungi Maria sehingga Maria bisa mengandung seorang bayi. Dan ketika Yusuf mendengarkan hal itu, bahwa Maria sudah hamil, dan namun dia belum tahu bahwa Maria itu hamil karena mengandung dari Roh Kudus. Dia hanya tahu bahwa Maria sudah hamil. Maka apa yang dilakukan Yusuf? Tentunya hal ini mengejutkan baginya. Karena mungkin dianggap Maria ini tidak setia ataupun telah melakukan perzinahan. Makanya apa yang akan dilakukan Yusuf kepada Maria? Di ayat yang ke-19 dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria sedang mengandung, maka dia ambil sikap, dia sedang pikirkan untuk menceraikan Maria. Nah kalau kita baca ayat-ayat ini mungkin akan membingungkan kita semua Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita akan menemukan beberapa kata seperti bertunangan, lalu sudah disebut sebagai suami istri, lalu sudah dikatakan bercerai. Kalau kita katakan, kalau tradisi kita bertunangan itu belum bisa disebut sebagai suami istri. Dan kalaupun bisa, itu tidak dianggap sebagai perceraian. Tetapi kenapa dikatakan di sini, masih bertunangan, tetapi sudah disebut sebagai suami istri, dan Yusuf akan menceraikan dia, ada kata perceraian. Nah, saudara-saudara, kita harus mengerti tradisi orang Israel. Tradisi orang Israel ketika mereka bertunangan, maka ikatan hubungan mereka itu lebih daripada tunangan yang biasa kita pahami. Ada ikatan yang sangat kuat. Ketika orang Israel melakukan pertunangan di masa dewasa mereka, maka hubungan tunangan mereka tersebut bukanlah hubungan seperti yang kita pahami, khususnya di Indonesia. Tapi ada ikatan hubungan yang sangat kuat, sehingga mereka pun sudah disebut sebagai suami istri. Hanya tidak boleh satu rumah dan belum boleh berhubungan badan sebagai suami istri. Tetapi mereka sudah disebut sebagai suami istri. Hubungan mereka tidak bisa dibatalkan. Ikatan pertunangan mereka begitu kuat. Bukan hanya sekedar bertunangan. Dan ketika mereka harus pisah, maka itu dianggap sebagai perceraian, bukan putus. Kalau kita bertunangan mungkin kita akan bilang putus.
Tapi kalau mereka sudah dianggap sebagai perceraian. Jadi tidak heran kalau kita membaca ada kata bertunangan, suami istri, dan bercerai. Nah, jadi Yusuf di sini dia bermaksud untuk menceraikan Maria. Tapi firman Tuhan mengatakan karena Yusuf ini adalah seorang yang benar, seorang yang takut akan Tuhan, dan dia sungguh-sungguh mengasihi Maria, dia sungguh-sungguh menghargai Maria, maka dia tidak mau mencemarkan nama Maria di depan umum. Ya, dia tidak mau mempermalukan Maria, apalagi dihukum. Oleh karena itu Yusuf dengan diam-diam dia ingin menceraikan Maria. Nah, tetapi saudara-saudara, firman Tuhan di ayat yang ke-20 dikatakan, ketika Yusuf mempertimbangkan maksudnya itu, maka malaikat Tuhan datang kepada Yusuf, berbicara kepada Yusuf. Dan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan tersebut kepada Yusuf? Dikatakan di ayat yang ke-20, ya, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi di sini malaikat Tuhan yang memberitahukan kepada Yusuf agar tidak salah tindakan, agar dia tahu bahwa bayi yang ada di dalam kandungan Maria bukanlah hasil dari persetubuhan manusia, bukanlah hasil perzinahan daripada Maria, tetapi dari Roh Kudus. Dan ketika Yusuf mendengarkan hal itu, kalau kita baca di bagian terakhir, ya, di ayat yang ke-24 sampai 25, Yusuf taat. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, ya, dan dia melakukan juga perintah malaikat Tuhan, yang dimana dia tidak boleh berhubungan badan kepada Maria sampai anak itu lahir, dan harus menamakan, ya, bayi itu, Mesias itu, yaitu Yesus. Dan di sini kita bisa belajar dengan Yusuf. Yusuf adalah seorang yang percaya terhadap firman Tuhan dan taat. Ya, meskipun sebenarnya tidak masuk logika, bagaimana mungkin seorang perempuan bisa hamil? Ya, dengan sendirinya, tidak mungkin. Tetapi ketika malaikat Tuhan mengabarkan hal ini, bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, Yusuf tidak menjadi ragu, ataupun dia bertanya-tanya kepada malaikat Tuhan, kok bisa? Tak mungkin. Tidak. Yusuf di sini sikapnya langsung percaya. Dia percaya terhadap firman Tuhan ini, meskipun itu tidak masuk logika, tapi dia beriman. Dan dia taat. Dia tidak menunda-nunda. Dia segera mengambil Maria sebagai istrinya, dan dia tidak berhubungan badan sampai, ya, bayi sang Mesias itu lahir, dan juga dia menamai bayi sang Mesias itu yaitu Yesus. Kita belajar dari Yusuf akan hal ini, ya, percaya dan taat. Nah, lalu siapakah nama sang Mesias tersebut? Dan apa tujuan kedatangannya di dunia ini? Mengapa kita harus selalu memperingati, merayakan kelahirannya? Apa yang akan dilakukannya bagi kita semua manusia? Ayat yang ke-21, malaikat Tuhan mengatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Nah, malaikat Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa bayi itu, Mesias itu, kamu harus namakan dia yaitu Yesus. Tidak boleh dengan nama sembarangan. Tidak boleh dengan nama yang muncul dari hati Yusuf ataupun Maria sendiri. Nama Mesias tersebut sudah ditentukan oleh Allah. Namanya adalah Yesus. Apa arti Yesus? Yesus memiliki nama, ya, yang artinya sama dengan Yosua.
yaitu Yehova menyelamatkan. Yesus artinya Yehova menyelamatkan. Tetapi di sini di ayat firman Tuhan mengatakan, ya, karena dialah yang menyelamatkan, maka nama Yesus kita bisa mengartikan Yesus itu adalah juru selamat, penyelamat. Karena dia sendirilah yang menyelamatkan. Maka itu berarti Yesus artinya juru selamat ataupun penyelamat. Nah, itulah nama daripada Sang Mesias tersebut yang sudah dinubuatkan ratusan bahkan ribuan tahun sebelum. Namanya adalah Yesus, juru selamat, penyelamat, atau Yehova menyelamatkan. Lalu apa tujuan kedatangannya? Di sini dikatakan dialah yang menyelamatkan umatnya. Dia akan datang untuk menyelamatkan umatnya. Menyelamatkan artinya membebaskan, ya, melepaskan dari bahaya maut ataupun kebinasaan. Dan di sini dikatakan menyelamatkan umatnya. Pertanyaannya adalah menyelamatkan dalam hal apa? Orang Israel salah mengerti tentang hal ini. Mereka salah mengerti tentang tujuan kedatangan Mesias ketika dia datang ke dunia ini. Mereka berpikir bahwa ketika Mesias datang ke dalam dunia ini, maka dia akan langsung membebaskan umatnya, yaitu Israel, melepaskan umatnya dari Israel dari penjajahan. Dan sekaligus akan mendirikan kerajaannya yang berpusat di Israel. Jadi menyelamatkan yang mereka pahami di sini adalah urusan politik. Bahwa Israel akan dibebaskan dari penjajahan. Ya, khususnya pada saat itu mereka sedang dijajah oleh kerajaan Romawi. Jadi mereka berpikir bahwa ketika Mesias itu datang, dia akan menyelamatkan umatnya, dia akan langsung, ya, membebaskan Israel dari penjajahan dalam hal urusan politik. Dan dia akan langsung mendirikan kerajaannya yang berpusat di Israel. Nah, sebenarnya hal ini, tujuan kedatangan yang dipikirkan oleh orang Israel sebenarnya tidak salah juga. Kenapa? Karena kalau kita melihat, ya, di perjanjian lama banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa ketika Mesias itu datang, dia akan mendirikan kerajaan. Dia akan memerintah, ya, sebagai raja. Contohnya kalau kita melihat di Yesaya pasal 9 ayat 5, ya, di situ dikatakan bahwa Mesias itu adalah raja yang memerintah. Nah, tetapi kalau kita melihat juga ada beberapa ayat firman Tuhan juga, ya, yang mengatakan ketika Mesias itu datang, maka dia akan menderita, ya, dia akan mati. Kalau kita baca di Yesaya pasal 53 misalnya, bahwa Mesias itu ketika dia datang, dia akan menderita, dia akan mati demi menggantikan kita. Ya. Kejahatan manusia akan ditimpakan kepadanya sehingga dia akan mati. Nah, tentunya ini membingungkan bagi kita. Bagaimana dia akan disebut sebagai raja yang memerintah? Ternyata dikatakan juga dia datang, dia akan menderita dan mati. Karena dosa-dosa, karena kesalahan manusia. Ketika Tuhan Yesus datang di Yohanes pasal 4, kalau kita baca kitab Yohanes pasal 4, di situ diberitahukan bagaimana Tuhan Yesus dia mengaku sebagai Mesias. Yohanes pasal 4 ayat 26, ya, ayat 25 sampai 26. Tuhan Yesus sendiri mengaku, ya, sebagai Mesias kepada seorang perempuan Samaria. Dan ketika Tuhan Yesus datang, kita melihat bagaimana kuasanya, yang bagaimana pengajarannya, yang membuat kita percaya bahwa memang dia adalah Mesias. Dan sesuai dengan apa kata firman Tuhan, seperti Yesaya pasal 53, dia akan menderita, dia akan mati. Dan itulah yang dijalani Tuhan Yesus, ya, ketika dia datang ke dalam dunia yang pertama kali. Dari sini kita bisa mengerti, ternyata Mesias itu ketika dia datang pertama kali bukan untuk langsung,
ya membebaskan umatnya dalam hal urusan politik ataupun mendirikan kerajaannya langsung di dunia ini. Tidak. Kita bisa mengerti ternyata kedatangannya pertama adalah bukan urusan ya negara ataupun politik. Itu adalah urusan nanti ketika dia datang kedua kali. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dia akan mendirikan kerajaannya, kerajaan 1000 tahun yang akan berpusat di Israel, tepatnya di Yerusalem. Tetapi kedatangannya pertama bukan untuk menyelamatkan umatnya dari penjajahan urusan negara, bukan. Tetapi apa? Dalam hal apa menyelamatkan yang dimaksud tersebut? Dikatakan di sini, menyelamatkan umatnya dari dosa. Sangat jelas bahwa Mesias ketika dia datang, dia akan membebaskan umatnya dari dosa. Nah, dosa bukanlah masalah Israel saja. Dosa bukanlah masalah sekelompok orang saja. Tapi dosa adalah masalah kita semua manusia. Ini adalah penyakit kita semua manusia. Tidak hanya orang-orang Israel, bukan hanyalah sekelompok orang, tetapi semua manusia memiliki penyakit yang namanya dosa. Kalau kita baca di Roma pasal 3 ayat 10 sampai 20. Jelas dikatakan bahwa tidak ada satupun yang benar. Semua manusia telah berdosa, telah menyeleweng dari Tuhan Allah. Mengaku atau tidak mengaku, kita adalah orang berdosa. Sebaik apapun kita tetap adalah orang berdosa. Seberapa banyak pun kita berbuat baik, kita tetap adalah orang berdosa. Kita harus merendahkan diri dan mengakui hal ini. Kita tidak boleh menyangkalnya dan dengan kesombongan mengatakan saya tidak berdosa. Saya adalah orang baik, saya adalah orang benar. Tidak. Kita dengan merendahkan diri mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Kenapa kita disebut sebagai orang berdosa? Tentunya kita bertanya, kenapa kita disebut sebagai orang berdosa? Pertama, kita disebut sebagai orang berdosa karena kita lahir dari keturunan, dari benih orang berdosa. Sehingga kita mewarisi natur dan sifat-sifat dari keberdosaan manusia pertama. Manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Allah, yaitu Adam dan Hawa. Awalnya Tuhan menciptakan mereka kudus, suci, tidak punya dosa. Lalu Tuhan memberikan larangan. Kalau kita melihat di Kejadian ya pasal 2 ayat 17. Tuhan memberikan larangan kepada manusia pertama supaya mereka tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ingat, buah ini bukanlah buah apel. Ya, jangan percaya dan jangan pernah mengatakan bahwa buah yang dimaksud di sini adalah buah apel. Alkitab tidak mengatakan, maka kita tidak usah memberikan nama. Di sini hanya dikatakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ketika Tuhan mengatakan jangan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, bagaimana Adam dan Hawa? Apakah mereka memilih taat atau tidak? Kalau kita melihat di Kejadian pasal 3, sangat jelas bagaimana Adam dan Hawa melanggarnya. Dan akibatnya ketika mereka melanggar firman Tuhan ini, mereka jatuh ke dalam dosa. Manusia menjadi rusak. Natur manusia dicemari karena dosa. Dan lebih parahnya lagi, bukan hanya Adam dan Hawa yang mengalami hal ini. Tetapi semua orang yang lahir dari keturunan Adam dan Hawa juga mewarisi natur keberdosaan ini. Mewarisi sifat-sifat keberdosaan ini. Sehingga kita semua manusia disebut sebagai orang-orang berdosa. Karena kita memiliki natur keberdosaan, memiliki sifat-sifat keberdosaan yang diwarisi dari Adam dan Hawa. Itulah salah satu alasan mengapa kita ini adalah orang berdosa.
berdosa. Dan sangat terlihat sekali ketika kita lahir, kita besar, kita tidak usah diajarin untuk berbuat dosa. Kita tidak usah diajarin berbohong. Otomatis kita bisa berbohong. Tak perlu diajarin orang tua, enak. Kalau kamu saya suruh beli minyak harganya 10.000, ya kamu bilang 20.000 ya. Tidak perlu. Ya, dengan sendirinya kita bisa muncul ya sifat untuk mau berbuat dosa. Kenapa? Karena kita memang sudah memiliki sifat natur keberdosaan. Itu adalah salah satu bukti. Tanpa diajarin kita bisa berbuat dosa. Bahkan sekalipun dididik, dia kasih tahu, tetap juga bisa berbuat dosa. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa kita disebut sebagai orang-orang berdosa. Yang kedua, kenapa kita disebut sebagai orang-orang berdosa? Karena dalam kehidupan kita, sepanjang hidup kita, sangat jelas kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kita pernah mencuri, kita pernah berbohong, kita pernah iri hati, benci, marah. Itu adalah semua bentuk-bentuk kejahatan, bentuk-bentuk daripada dosa. Itu adalah salah satu bukti bahwa kita adalah orang berdosa. Kita menghasilkan perbuatan-perbuatan dosa. Kita pernah melakukan kejahatan. Jadi kita dikatakan sebagai orang berdosa. Yang pertama karena kita lahir dari benih, dari keturunan orang berdosa, sehingga kita mewarisi natur dan sifat-sifat berdosa. Kedua, dalam hidup kita ada kita melakukan kejahatan-kejahatan. Dan kita tidak akan bisa menyangkal dua hal ini untuk mengakui bahwa kita memang adalah orang berdosa. Lalu pertanyaannya adalah, apa akibat daripada dosa? Apakah ada upah daripada dosa? Kalau dosa tidak ada upahnya, tidak ada akibatnya, tidak ada sanksinya, maka tidak masalah, tak usah khawatir, tak usah takut terhadap dosa. Baik-baik saja, lakukan terus apa yang kita inginkan. Kalau seandainya dosa itu tidak ada upahnya, tidak ada sanksinya, maka tidak masalah. Tak usah khawatir tentang apa yang akan terjadi. Tak usah khawatir tentang Tuhan ketika kita bertemu dengan Dia. Kalau seandainya tidak ada ganjaran atau sanksi daripada dosa. Tapi sebenarnya ada upah daripada dosa. Ada sanksi daripada kejahatan. Di dalam rumah tangga kita saja yang orang tua adalah orang berdosa. Ketika anak-anak kita melakukan kejahatan, kesalahan, kita saja bisa marah dan menghukumnya. Kita saja yang adalah orang tua, yang adalah manusia berdosa, ketika melihat anak-anak kita melakukan kesalahan, kejahatan, kita pasti marah, kita pasti hukum. Dalam bernegara, pemerintah-pemerintah yang juga adalah manusia berdosa saja, ketika melihat warganya, masyarakatnya melanggar peraturan, pasti akan dihukum. Ya, pemerintah akan menindak kita. Apalagi Tuhan Allah yang bukanlah pribadi yang berdosa, tetapi sebaliknya, pribadi yang suci, kudus. Kalau kita manusia saja yang berdosa, kita benci terhadap kejahatan, kita akan hukum orang yang melakukan kesalahan. Terlebih-lebih Tuhan Allah yang adalah suci, kudus. Dia sangat-sangat membenci dosa. Karena dia sangat-sangat membenci dosa, maka dia akan menghukum kita semua manusia karena dosa. Jangan kita pikir tidak ada upah daripada dosa, tidak ada ganjaran daripada dosa. Ada akibat daripada setiap kejahatan kita. Tuhan akan menghukum kita karena dosa. Kalau kita baca di Kejadian pasal 2 ayat 17, ya. Kejadian pasal 2 ayat 17, Tuhan memberikan apa akibat ketika Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan. Di situ dikatakan, ya, kamu akan mati. Kalau kita melihat sebenarnya kata ini sangat tegas di sini. Kamu pasti mati. Mati dalam hal apa? Ada 3 maksud daripada mati. Pertama, hubungan persekutuan kita dengan Tuhan Allah akan putus.
Kita tidak dapat mencari, datang, ataupun bersekutu dengan Tuhan Allah. Kenapa? Karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Sedangkan Tuhan Allah kudus suci. Jadi kita tidak akan bisa datang mencari, datang ya bersekutu dengan Tuhan Allah. Karena kita sudah dicemari oleh dosa. Kita sudah jatuh dalam dosa. Yang kedua, kita akan mati secara jasmani. Dan itulah yang akan kita jalani nanti. Dan yang ketiga, kita akan dilemparkan ke dalam penghukuman yang kekal ketika kita meninggalkan dunia ini. Kalau kita baca di Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, kebinasaan. Banyak orang berpikir tidak mungkinlah Allah akan menghukum manusia seperti demikian. Allah kan penuh kasih. Ya. Dia penuh kasih sayang. Mana mungkin Allah marah seperti demikian sampai menghukum ciptanya ya ke dalam penghukuman yang kekal. Tapi saudara-saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan itu adalah adil, kudus, suci. Maka Dia akan menghukum kita karena dosa. Ini adalah sesuatu yang menakutkan bagi kita, kekhawatiran besar bagi semua manusia. Bagaimana dengan dosa-dosa saya ketika saya tinggalkan dunia ini? Apa yang akan terjadi kepada saya? Apakah Tuhan akan mengampuni saya? Kekhawatiran yang sangat besar. Dan dengan keyakinan kita tahu bahwa kita pasti akan dihukum karena dosa. Kita akan disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Saya selalu mengatakan kepada muda-mudi, kalau seandainya hukumannya hanya 1 tahun, ya 2 tahun ataupun 10 tahun, mungkin kita tahan-tahan saja, tunggu sampai 10 tahun nanti setelah itu bebas. Tapi masalahnya adalah selain begitu sakit, dikatakan waktunya selama-lamanya, tidak ada batas. Ini adalah sesuatu yang menakutkan bagi kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa diampuni dosa? Kita sangat membutuhkan penyelamat, membutuhkan jalan keluar. Bagaimana kita bisa dibebaskan dari hukuman dosa? Bagaimana caranya? Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kalau kita melihat di perjanjian lama, ya khususnya seperti di Imamat pasal 4 sampai Imamat pasal 5, kita melihat ketika orang Israel berbuat salah, berbuat dosa, Tuhan mengatakan mereka harus mempersembahkan anak domba. Ya. Mereka harus mengorbankan anak domba untuk dibunuh, dan hukuman tersebut ya tidak ditanggungkan kepada orang yang bersalah atau berbuat dosa tersebut. Firman Tuhan sangat jelas mengatakan supaya mereka diampuni oleh Tuhan. Jadi ada yang harus dikorbankan, anak domba. Tetapi anak domba di perjanjian lama adalah hanya sementara, tidak bisa menghapus dosa kita, yang dimana dikorbankan 1 kali untuk selama-lamanya bisa menghapus dosa kita. Tidak bisa. Itu hanya sementara sampai datang anak domba yang sesungguhnya, yang disediakan oleh Tuhan Allah. Ya, sampai datang anak domba yang sesungguhnya yang disediakan oleh Tuhan Allah. Dan kalau kita melihat di Yohanes pasal 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis sangat jelas mengatakan, Yesus ini adalah anak domba Allah yang akan menghapus dosa manusia, yang akan dikorbankan untuk menghapus dosa kita. 1 kali dikorbankan untuk selama-lamanya. Dosa kita diampuni. Jadi ada yang harus dikorbankan untuk dihukum. Dan Tuhan Yesus yang adalah anak domba Allah, Dia datang ke dalam dunia. Karena Dia begitu mengasihi kita, Dia datang ke dalam dunia menyerahkan dirinya. Kalau kita baca cerita Tuhan Yesus, bagaimana Dia menyerahkan dirinya tanpa melawan, tanpa memberontak, tanpa komplain ataupun bersungut-sungut. Dia menyerahkan dirinya, menderita, mati di atas kayu salib.
untuk dikorbankan, untuk menggantikan kita, supaya bukan kita yang harus dihukum karena dosa kita. Karena dia begitu mengasihi kita, dia menggantikan kita. Sehingga ketika dia sudah mati, kita dibebaskan dari tuntutan hukuman karena dosa. Karena sudah ada yang dikorbankan. Dan itu adalah anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Inilah tujuan kedatangan daripada Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan kita dari dosa dengan cara mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa. Kita tidak bisa menanggung dosa kita sendiri. Kita tidak bisa berusaha untuk bisa menghapus dosa kita sendiri. Tidak bisa. Kita butuh seorang juru selamat yang menjadi korban untuk menghapuskan dosa kita. Dan itulah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah. Dia turun ke dalam dunia, menjelma, lahir sebagai seorang manusia. Dia menyerahkan diri untuk dipaku di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa. Sehingga kita tidak usah begitu khawatir lagi, tak usah takut lagi terhadap hukuman dosa. Karena sudah ada yang datang menggantikan kita untuk dihukum, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Inilah sukacita Natal yang sesungguhnya. Ketika kita mendengarkan cerita tentang Natal, kita harus ingat tentang Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Sehingga kita yang percaya kepadanya, umatnya, kita bisa mendapatkan pengampunan dosa, bahkan hidup yang kekal. Kita sangat bersyukur untuk Tuhan Yesus. Ya. Sikap kita sebagai umat Tuhan harus selalu sangat bersyukur atas kedatangan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di ayat 21, di situ dikatakan karena dialah yang akan menyelamatkan umat dari dosa. Nah, ini juga kita bisa mengerti bahwa kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dalam dunia, tidak ada keselamatan bagi kita. Ataupun di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Hanya dialah yang telah ditentukan, yang layak, dia mengorbankan dirinya menggantikan kita untuk hidup. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dalam dunia, tidak ada keselamatan bagi kita manusia karena dosa. Di luar Tuhan Yesus pun tidak ada keselamatan. Hanya di dalam Tuhan Yesus, karena hanya dialah yang datang mengorbankan dirinya menggantikan. Nah, oleh karena itu sikap kita sebagai umat Tuhan, pertama, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Selalu ingat kelahiran Tuhan Yesus ini untuk menyelamatkan kita. Ketika kita merayakan Natal, marilah kita ingat akan hal ini. Dan kita selalu bersyukur, ya, memuji Dia, ya. Bahkan dalam kehidupan kita harus melakukan segala apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena kita sangat bersyukur atas segala perbuatan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi marilah kita selalu bersyukur akan hal ini. Meskipun kita dalam COVID sulit, mungkin kita pikir tidak semeriah Natal sebelumnya, tetapi ingat, sukacita Natal kita tidak berarti menjadi kurang ataupun sedikit, tidak. Sukacita Natal kita tetap bahkan semakin besar, karena kita selalu mengingat Natal itu adalah kelahiran Sang Juru Selamat untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Yang kedua, setelah kita mendengarkan berita tentang kelahiran Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa, maka marilah kita memberitakan hal ini kepada banyak orang. Kita ceritakan tentang Tuhan Yesus yang lahir ini. Tujuannya apa? Kita ceritakan kepada banyak orang, kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, ya, kepada tetangga kita, atau kepada siapapun yang kita pikir ini bisa kita beritakan.
kita ceritakan. Ya, apalagi ini adalah momen Natal, saya rasa ya, sangat memudahkan bagi kita untuk membawa ya ataupun menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang, karena mereka tahu ini lagi suasana Natal. Maka tidak ada salahnya kalau mereka memberitahukan tentang apa itu Natal. Jadi akan memudahkan kita. Bahkan kita bisa bawa ke gereja. Ya mungkin sekarang kita tidak bisa berkumpul ya rame-rame, ataupun kita harus memang ikuti protokol kesehatan. Tapi setidaknya kita bisa share link Facebook kebaktian kita supaya mereka bisa ya mendengarkan tentang Tuhan Yesus. Ya khususnya nanti di malam Natal ya kita bawa banyak orang ya, kalaupun tidak bisa datang ke gereja kita share link Facebook kebaktian kita supaya mereka bisa mendengarkan apa itu Natal, mendengarkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus menceritakan hal ini. Ya, bukan hal yang paling kita bicarakan adalah mengenai ya hiasan-hiasan Natal. Lalu kita lupa inti daripada Natal itu. Kita harus ceritakan kepada banyak orang tentang Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah bagi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, segeralah berikanlah dirimu untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak bisa menanggung dosa kita sendiri. Kita tidak bisa berbuat baik untuk menghapus dosa kita sendiri. Kita butuh juru selamat. Dan itulah Tuhan Yesus. Maka jangan tunda-tunda. Segera percaya kepada Tuhan Yesus supaya kita bisa diampuni dosanya. Kita tidak usah tanggung hukuman dosa karena Tuhan Yesus sudah menggantikan kita. Segera percaya, berikan dirimu. Katakan saya mau bertobat. Tuhan, saya orang berdosa. Maka saya mau Tuhan selamatkan saya dari dosa saya. Karena memang Tuhan Yesus, dialah yang datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Akhirnya Natal ini bisa kita mengerti ya melalui firman Tuhan apa itu tujuan kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah sukacita Natal yang sesungguhnya. Marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena Dia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Nah, kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami dari dosa. Tuhan, tolonglah kami untuk selalu bersyukur kepadamu karena anak-Mu yang tunggal telah mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib demi menghapus dosa-dosa kami. Dan kiranya Engkau menolong kami untuk bisa lebih hidup dekat kepada Tuhan, taat akan firman Tuhan. Dan tolong juga kami supaya kami bisa pergi menceritakan hal ini kepada banyak orang tentang Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu firman-Mu ini. Kiranya Tuhan Engkau tanamkan dalam hati kami dan buatlah kami selalu ingat dan selalu taat akan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.